manusia segambar dan serupa dengannya, berarti ia memahkotai manusia dengan kehormatan dan kemuliaan. Ini adalah anugerah yang besar dalam kehidupan manusia yang kita terima. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya konflik. Kita tidak lepas dari namanya tantangan, perpecahan, kehilangan arah. Apa yang membuat ini terjadi, Bapak Ibu? Apa penyebabnya? Tidak lain adalah dosa. Dosa telah merusak keharmonisan dan keterpisahan, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang menjadikan kehidupan manusia itu menjadi rusak. Rusaknya citra Allah oleh karena dosa yang hadir dalam kehidupan manusia pertama kali di Taman Eden. Keluarga pertama kali di Taman Eden hidup secara harmonis. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, adanya keterasingan, adanya perpecahan, adanya saling menyalahkan antar satu dengan yang lain. Sebelum dosa hadir dalam kehidupan mereka, mereka sangat harmonis antara Adam dan Hawa. Namun setelah dosa hadir, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 12, mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Perhatikan baik-baik, bukankah pola demikian ini seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga, di mana kehidupan rumah tangga setiap orang-orang yang hadir di tempat ini atau yang ada di luar sana, seringkali terjadi sebuah konflik, saling menyalahkan antar satu dengan yang lain, bersifat egois, maunya menang sendiri untuk pasangan yang mau diberkati hari ini. Hendaklah kalian tetap rendah hati, jangan egois, jangan saling menyalahkan. Hati-hati dengan natur yang ada di dalam kehidupan manusia, yaitu dosa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita belajar daripada hal ini, Bapak Ibu, dosa sesungguhnya membawa konsekuensi yang berat. Kalau kita melihat fakta di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19, di sana kita melihat bahwa dampak daripada dosa yang telah dilakukan Adam dan Hawa, Hawa akan mengalami kesakitan dalam melahirkan. Ibu-ibu yang sudah melahirkan, apakah merasa happy ketika melahirkan sambil minum es krim, makan es krim? Tentunya akan merasakan sakit, betul ya? Siapa yang bahagia tentunya ketika hadir seorang anak, tetapi ketika melahirkan itu sangat sakit sekali. Katanya seperti itu. Apakah betul Bapak Ibu? Ibu-ibu kok Bapak Ibu, bapak-bapak tidak melahirkan ya. Ibu-ibu, ini berarti kebenaran yang Alkitab nyatakan. Alkitab kita sungguh-sungguh menyatakan kebenaran bahwa upah dosa melahirkan penderitaan, Bapak Ibu. Bahkan dicatat juga suami akan berkuasa atas istri. Perjuangan suami memenuhi kebutuhan hidup sangat susah. Yang bekerja, yang sebagai bapak kepala rumah tangga, susah nggak cari duit? Apalagi dengan tagar Indonesia gelap yang semakin susah, yang semakin sulit. Betul ya bapak-bapak? Apalagi ibu-ibu yang semakin menuntut skincare yang harus semakin baik, supaya glowing, semakin glowing, supaya tidak melirik kanan dan kiri. Belum tuntutan anak-anak yang harus punya sesuatu untuk menunjukkan identitas diri. Itulah fakta Bapak Ibu, bahwa dosa menjadikan manusia hidup di dalam perjuangan. Inilah fakta yang dimana dunia yang kita tempati hari ini adalah dunia yang rapuh, penuh konflik karena dosa. Kesakitan, penderitaan, diskriminasi, dan bahkan kerusakan alam menjadi sebuah pertanda bahwa keluarga membutuhkan penolong. Katakan bersama-sama, aku butuh penolong. Mas Diki, Mbak Lucy, kalian tidak bisa berjalan sendiri. Kalian bukanlah orang yang sempurna. Jika kita melihat kisah daripada Adam dan Hawa,
Ini menunjukkan kebenaran bahwa manusia itu bukanlah manusia yang sempurna ketika dosa hadir dalam kehidupan mereka. Yang kalian butuhkan adalah Sang Penolong. Penolong yang mampu membuat hidupmu bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini. Fakta yang kita saksikan membuat kita berpikir bahwa hidup saya dan Bapak Ibu semuanya tidak bisa berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Hal ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu untuk kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih Allah yang mulia itu Bapak Ibu, yang tetap mengasihi walaupun kita jatuh di dalam dosa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan juga tercatat di dalam Kejadian 4 ayat 1 sebagai kesaksian daripada Hawa ketika Hawa melahirkan seorang laki-laki, seorang anak laki-laki. Alkitab berkata, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat ini mengajarkan apa Bapak Ibu? Meskipun dunia rusak, Allah tetap setia terhadap janjinya. Amin. Hawa walaupun sudah jatuh di dalam dosa, Hawa tetap sadar bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidupnya. Inilah kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat apapun. Tuhan mengasihi kita bukan ketika kita sedang benar. Tuhan mengasihi kita bukan pada saat kita hebat. Tuhan mengasihi kita ketika kita sedang dalam terpuruk sekalipun, Tuhan hadir bagi kita. Mas Diki, Mbak Lucia, ingat akan kasih Tuhan ini. Ini akan menjadi penghiburan atas kehidupanmu, kehidupan kalian ketika berumah tangga. Banyak hal yang mungkin akan terjadi dalam kehidupanmu, tetapi ketika engkau mengingat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus atas hidupmu, ini akan menguatkan engkau. Akan tetap berjalan walaupun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Seperti Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Seperti halnya Hawa. Hawa sadar akan keberdosaannya, tetapi ia sadar juga akan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar tentang apa hari ini? Karakter Allah yang setia. Karakter Allah yang setia ini terbukti di Kalvari, yang dimana Yesus tersalibkan. Di sana ada kerendahan hati, ketaatan, pengampunan dan pemulihan.